apa namanya seseorang atau lebih dari satu orang dengan cara-cara yang berbeda-beda. Nah, dengan cara yang berbeda. Baik. Nadkhul ila at-tarif tartil tarif al-qissah. Mafhumul qissah lughatan. Nah, hiya allati tuktab awalan au al-jumlah min al-kalam au al-hadith au al-khabar. Nah, hadhi ma'ani al-qissah. Nah, fihi ماذا معاني كثيرة منها التي تكتب القصة هي التي تكتب وثانيا الجملة وثانيا الجملة من الكلام وثالثا الحديث ورابعا الخبر كلها معاني القصة لغة ثم مفهوم القصة اصطلاحا. Nah, coba hiyallati apa itu? Hiyallati, masukkan dulu apa di situ sebelum allati itu. Hiyal ahdatsu, hiyal halat, apa? Al-qissah hiyal ahdath. Nah, al-qissah hiya al-ahdath allati tuktab. Hiyallati hiyal ahdath allati tuktab awil jumlah minal kalam awil hadis awil khabar. Nah, thumma ba'da dhalika mafhumu al-qissah istilahan wa hikayatun nasriyatun tustamaddu ahdathuha minal khayali awil waqi'i aw minhuma ma'an wa tubna ala qawaida muayyanatin minal fanni al-kitabi. Nah, hikayah nasriyah. Nah, bagaimana yang kita ketahui, nah, hikayah nasriyah itu nasriyah apa namanya sebagaimana yang kita ketahui di ilmu balaghah. Nah, kalau hikayah nasr itu tidak ada kaidahnya di apa namanya dari segi apa namanya dinaknya ya, dari segi kaidah apa namanya dari segi asalnya ya. Beda dengan syair. Kalau syair ada kaidahnya khusus yang berkaitan tentang syair, amma kalau nasr tidak ada, berarti tanpa kaidah. Hikayah nasriyah tustamaddu ahdathuha minal khayal. Jangan dikatakan tanpa kaidah nasriyah itu. Itu hikayat dalam bentuk prosa. Oh, dalam bentuk prosa. Prosa, tidak dalam bentuk syair. Syair itu yang punya kaidah. Ya. Nasar itu prosa. Prosa. Cerita bebas yang tidak menentukan atau tidak ditentukan oleh sajak, oleh waqfiyah, oleh al-qawafi kan, al-arud al-qawafi. Oke, terus. Recording in progress. Baik, hikayah nasriyah tustamaddu ahdathuha minal khayal awil waqi'. Nah, yang dimana hikayah tersebut diambil atau berasal dari kejadian-kejadian yang fiktif atau awil waqi' ya, atau yang terjadi, au min humama'an, atau diambil dari al-khayal awil waqi'. Nah, wa tubna ala qawaida muayyanatin minal fanni al-kitabi. Baik. Dan apa namanya hikayah tersebut dibangun atas qaidah muayyanah. Tidak apa namanya karena di dalam pembuatan kisah juga apa namanya di sini ada kaidahnya juga ya. Tidak apa namanya tidak sembarangan. Jadi kalau misalnya kita membuat kisah sama dengan apa namanya perkataan di surat kabar, itu berbeda lagi. Itu bukan kisah namanya. Baik. Bagus kalau kalimat ente itu jangan aw min huma, yani awil jam'u bainahuma.
awil jam'u bainahuma. Al-jam'u bainal khayali awil waqi. Ba'dul ahdath hadha khayaliyah wa ba'duha waqi'iyah. Jadi kadang-kala ada cerita fiktif, tidak ada realitas. Atau al-waqi itu betul-betul realita yang terjadi. Atau penggabungan antara keduanya, jadi ada khayali, ada waqi. Nah itu al-jam'u bainahuma ma'an. Baik, awil jam'u bainahuma ma'an. Ya, berarti bagaimana yang dikatakan Profesor tadi, bahwasanya kisah itu bisa diambil dari khayal aja, atau kejadian fiktif, atau awil waqi', atau bisa diambil dari keduanya, seperti itu. Baik. Selanjutnya ahamiyatul qissah. Ahamiyatul al-qissah. Al-awwal awil ula al-ahamiyah al-ula tu'addul qissatu min ahammil awamil allati tusiru rahmatal insani sukun saghiran kana am kabiran. Nah, di antara kisah atau sardul kisah ini termasuk hal ya yang bisa menambah ke rokbatul insan, atau menambah keinginan manusia, atau menambah kecintaan manusia terhadap pelajaran ya. Entah itu pelajar tersebut masih anak kecil atau termasuk orang dewasa, seperti itu. Yang kedua, al-ahamiyah ats-tsaniyah al-qissah fa'alatun fi tawjiha lil insan bima tahmiluhu min madmunin khalqiyyin aw ijtima'iyyin aw ghairi dzalika. Nah, dan kisah tersebut dengan kisah juga sangat efektif sekali dalam taujihi lisan, dalam memperingati manusia ya, yang di dalamnya itu ada pelajaran moral, atau pelajaran sosial, atau pelajaran yang lainnya yang kita bisa ambil tadi kisah tersebut. Coba kalau begitu, iza qulta khalqiyun min madmunin khalqiyun wa adunu hadha laysa khalqiyun, khuluqiyun, akhlaqi. Nah, khuluq. Al-khalqu hadha masalan wajhuka khalqiyun, walakin akhlaquka yani mawaqifuka wa mawqifuka fi ayyi halin hadha khuluq. Yani alaika an taqra madmun khuluqi aw ijtimai aw ghairu dzalik. Baik, syukran. Istamir. Al-ahamiyah ats-tsalisah al-qissah tazidu sarwatad daris al-lugawiyyah wa tawsi'a dairatin khayaliyatin wa tubrizu mawahibahu wa qudratihi al-khassah di majalil lughati. Nah, dengan kisah juga ya bisa menambah atau memperkaya wawasan bahasa seorang pelajar, seperti itu, atau seseorang, dan memperluas pemikiran, dan memperluas pemikiran kita, dan wa tubrizu mawahibahu wa qudratihi al-khassah ya, dan dengan kisah tersebut juga kita bisa mendapatkan
mawahibah kita atau kudrah kita yang khusus, yang kita bisa dapatkan dari kisah tersebut di majalin lughah. Baik. Coba diulang dulu itu. Coba diulang dulu uraian. Wal qissatu tazidu sarwatad daris. Wal qissatu tazidu sarwatad daris al-lughawiyyah wa tausi'ah dairatu wa tuwassi'u dairata khayalid darisi wa tuwassi'u dairatu khayalihi wa tubrizu mawahibahu qudratihi wa tubrizu mawahibahu wa qudratihi al-khassa fi majalil lughah. Coba terjemahkan. Dengan kisah, bukan dengan pembelajaran kisah. Bukan kisah, dengan kisah itu menambah. Dengan kisah itu bisa menambah atau memperkaya wawasan kebahasaan kita dan memperluas wawasan kebahasaan pelajar. Dan menambah wawasan kebahasaan pelajar dan memperluas dairata khayalihi, memperluas wawasan hayali itu imajinasi ya, memperluas imajinasi pelajar juga. Dan wa tubrizu mawahibahu wa qudratihi al-khassah, dan dengan kisah itu juga seorang pelajar bisa mendapatkan mauhibahnya atau maharahnya, wa qudratihi al-khassah, dan bisa mendapatkan qudrah al-khassah lahu lidaris fi majalil lughah. Dalam ilmu bahasa. Tubrizu mawahibahu wa qudratihi akan menampakkan kemampuannya dan potensi yang khusus yang berkaitan dengan bidang bahasa. Cerita-cerita itu, kisah itu akan membuat menambah wawasan pelajar dari sisi bahasa, memperluas wilayah imajinasinya. Jadi nanti dengan begitu dia akan imajinasinya menjadi sangat luas. Kemudian akan menampakkan motivasi dan kemampuannya yang khusus atau potensi yang khusus di bidang bahasa. Ini kisah itu seperti itu. Oke, terus. Selanjutnya anwa'ul qissah. Anwa'ul qissah min haitsu bina'iha yanqasimu ila ismain al-awwal. An-naw' al-awwal wa qissatun waqi'iyatun wa thaniyan qissatun khayaliyatun. Nah, wa qissatun waqi'iyatun tubna ala al-waqi' wa ta'khudhu al-khayal wasilatan ila ijla'i wa at-tamkinu bihi fi nafsil qari'i aw istami'i lil qissati. Nah, kisah waqi'iyah yang anwa'ul kisah terbagi menjadi dua. Yang pertama kisah waqi'iyah. Adapun kisah waqi'iyah itu dibangun atas dasar waqi' atau kejadian yang terjadi, seperti itu, yang yang benar-benar terjadi, bukan atas dasar khayal, dan menjadikan khayal sebagai wasilah untuk memperkaya kisah waqi' tersebut. Wa tamkinu bihi fi nafsil, bisa membuat kisah tersebut lebih berbobot, seperti itu, fi nafsil qari awis sami'
Nah, dalam jiwa si pembaca atau si pendengar terhadap kisah tersebut. Yang kedua, jenis yang kedua, kisah khayaliyah. Wa hadhihi taqumu 'alal khayali wa ashkhasuha wahmiyuna wa ahdatsuha lam taqa. Walakinna al-kitab walakinna al-katiba yabtakiru ashkhasan laha wa yansibu ilaihim a'malan qad tattasilu bil waqi'. Nah, amma kisah khayaliyah atau kisah fiktif ini dibangun atas dasar khayal dan pemeran-pemerannya yang ada di dalam kisah tersebut wahmi, tidak dikenal seperti itu, dan kejadian-kejadian yang ada di dalam kisah tersebut itu bisa saja tidak terjadi, belum terjadi, dan akan tetapi si penulis ini ia betakiru ashkhoson laha, dan mengada-ngada orang-orang atau pemeran-pemeran yang ada dalam kisah tersebut yang yang cocok dalam bidangnya, seperti itu. Kalau misalnya bidangnya orangnya baik, ya baik juga, seperti itu. Wa yansibu ilaihim a'malan qad tattasilu bil waqi'. Nah, dan kejadian-kejadian atau kejadian-kejadian yang ada di dalamnya itu bisa saja terjadi, seperti itu. Baik. Jadi coba kita lihat. Ya. Bisa saja objek-objek yang diceritakan itu kadangkala berhubungan dengan realita. Saudara ingatkan maling kundang itu apa peristiwa benar terjadi, apa kisah khayaliyah? Khayaliyah. Siti Nurbaya dalam ceritanya Hamka apa khayaliyah atau? Siti Nurbaya. Ya itu cerita itu. Maling kundang itu kan tidak dalam realita, tapi begitu rupa orang membuatnya sehingga sangat menarik. Ayo silakan terus. Suma an-naw asani. Nah, bagusnya begini. Tadi coba dilihat yang pertama dulu supaya lebih mudah bahasa dipahami. Coba. Min haitsu binaiha tangkasimul qissa ila nau'aini. Ya, gitu kalimatnya di atas. Min haitsu binaiha tangkasimul qissa ila nau'aini. Kisah waqi'iyah wa kisah khayaliyah. Itu cara takbirnya, itu bagaimana saudara mentakbirkan sebuah ungkapan sehingga nanti mudah difahami. Min haitsu binaiha tangkasimul qissa ila qismaini. Qissatun waqi'iyatun wa qissatun khayaliyah. Wal qissatul waqiyah hiya hakadha. Wal qissatul khayaliyah hakadha. Nah, itu cara takbirnya. Sama dengan yang berikut. Coba yang kedua. Min haitsu hajmiha tanqasimu al-qissah. Itu. Ila qismaini. Al-awwal min haitsu qissatin qasiratin. Masanian min haitsu qissatin tawilatin. Amma qissah qasirah yumkinu qira'atuha aw sartuha fi jilsatin wahidatin. Kalau kisah kisah pendek itu ya, bisa dibaca atau disampaikan dalam jilsah wahidah atau satu majelis saja. Adapun kisah tawilah tahtaju fi qira'atiha aw sartiha ila aksarin min jilsatin au qissatin wahidah. Kalau kisah tawilah atau kisah yang panjang membutuhkan waktu waktu yang panjang dalam pembacaannya atau penyampaiannya.
Thumma at-tali, nah, anwa'ul qissah at-taliyah min haitsu ahdafiha yanqasimu ila itsnain aidan. Nah, qissah khuluqiyah, nah, wa qissah falsafiyah. Nah, amma qissah khuluqiyah yakni al-hadafu minha huwa nashru fadilatin minal fadaili aw daf'i radilatin minar radail. Nah, kisah khuluqiyah bermaksud atau bertujuan untuk menyebarluaskan suatu faidah atau audaf'i radilah minar radail, menjauhkan orang dari bahaya-bahaya seperti itu. Yang kedua, kisah falsafiyah. Nah, wal hadafu minha, coba lihat, wa nashru fadilatin minal fadail, apa artinya? Dan menyebarkan keutamaan. Bisa juga, yaitu kisah hulukiyah itu menceritakan tentang kelebihan dan keutamaan sesuatu dalam akhlaknya atau dalam kebaikannya, dan menolak keburukan-keburukan yang terjadi. Jadi gambarkan, ini menariknya si fulan ini punya akhlak yang bagus, ditonjolkan dalam cerita itu. Sementara si fulan itu punya akhlak yang buruk. Dengan mengungkapkan itu diharapkan bahwa ada penolakan atau dihindari oleh orang-orang yang membaca tentang itu. Nah, itu maksudnya. Oke, istamil. Baik, asani qissatun falsafiyah. Nah, wal hadafu minha wa tabshiru bida'watin minad da'awat aw nashri fikratin minal afkar aw nazariyatin minan nazariyat bitariqatin ramziyatin wa uslubin majaziyyin ghairu mubashir. Nah, adapun kisah falsafiyah ini ya, yaitu tabsyiru bida'wat minad da'wat, penyampaian dakwah atau penyampaian suatu fadilah ya, atau au nashri fikrati minal afkar, atau penyampaian suatu pokok pikiran ya, suatu pokok pikiran, atau juga penyampaian nazariyah minan nazariyat, penyampaian pandangan atau satu teori ya, bitariqatin ramziyatin wa uslubin majaziyyin ghair mubashir, secara tidak langsung dengan dengan rumuz atau dengan secara tidak langsung seperti itu, bitariqatin majaz, dalam bentuk rumus dan simbol-simbol. Dalam bentuk rumus dan simbol-simbol atau uslub majazi, atau dengan cara majaz seperti itu, gaya bahasa metaforis, atau dengan cara gaya bahasa ghair mubashir, secara tidak langsung. Gaya bahasa metaforis. Gaya bahasa metaforis. Ghair mubashir, tidak langsung. Nah, itu. Karena itu maka dalam kisah falsafiyah itu perlu pemikiran, perlu perenungan dan penghayatan karena sangat mendalam. Oke, terus. Ba'da dzalika anwa'ul qissah at-tali min haitsu ahdafiha yang qasimu ila qismain aidan. Nah, kisah wasfiyah
wa qissah fukahiyah. Nah, wal hadafu minha huwa ardu suratin minal hayah al-hadirah awis sabiqah bima fi dzalika min wasfin linnasi walil asya'i suwarun wa ma yahdutsu minha au min hawlihim. Tsumma atsaniya qissah fukahiyah wal hadafu minha huwa tasriyatu an umumin nasi au an umumi an-nafsi bil lafzi sar awil al-mawqif al-mudhik liyashi'a fi nafsi as-surur wa yuzilu anha ba'dal humum. Nah, adapun jenis-jenis kisah yang selanjutnya, yang pertama itu ditinjau dari ahdaf atau tujuan-tujuannya. Yang pertama kisah wasfiyah, kisah deskriptif seperti itu. Nah, wal hadafu minha huwa ardu suratin minal hayah al-hadirah awis sabiqah. Dan kisah ini bertujuan untuk menyampaikan atau memaparkan gambaran kehidupan pada zaman sekarang atau zaman dahulu dengan metode deskriptif seperti itu, tentang yang berkenaan tentang kejadiannya atau yang lain-lainnya. Dan selanjutnya kisah fukahiyah. Nah, kita bisa katakan kisah yang yang lucu, kisah lucu. Wal hadafu minha wa tasriyatu an umumin nafsi bil lafzi sari awil mawqif al mudhik liyashi'a fi nafsi as-sururi wa yuzilu anha liyashi'a fi nafsi as-surur wa yuzila anha ba'dul umum. Baik. Kisah fukahiyah ini atau kisah lucu ini bertujuan untuk menghilangkan atau kesimpulannya, kisah fukahiyah ini bertujuan untuk menghilangkan umum atau rasa gundah di dalam hati ketika kita membaca kisah tersebut. Nah, itu. Rasa gundah di dalam jiwa, kegelisahan. Jadi kalau lucu-lucu itu kan menghilangkan kegelisahan, kecemasan gitu. Terus bilaf apa tadi? Belum lengkap itu kayaknya. Bilaf jisari awil mauqif al mudhik. Dengan lafaz asari ini apa ya? Asari sarra ya, suratnya apa? Menyenangkan. Dengan lafaz yang menyenangkan atau sikap-sikap yang membuat orang lain tertawa dan tersenyum gitu. Oke. Liyashya fi nafsi as-surura, agar orang itu menjadi senang, bahagia. Wa yuzilu anha ba'dal humum, menghilangkan kesedihan. Lucu-lucu kan kalau coba saudara lihat di WA sekarang itu. Tiba-tiba kita sedang ini, tiba-tiba tertawa. Kita kenapa tertawa? Ini ada yang lucu dari ini kan gitu. Misalnya tiba-tiba begini. Ada pasangan suami istri, kita cerai aja. Terus bagaimana mobil? Kita bagi dua mobil. Terus lama-lama apa? Bagi dua semua, rumah kita bagi dua. Ini bagi dua. Kemudian anak, kata suaminya, kita bagi dua juga.
Bagaimana mau dibagi dua kalau anaknya masih satu? Kan bikin tertawa orang. Itu al-mudhik itu al-lafzus sari yang menyenangkan, wal lafzul mudhik. Itu di BAB itu banyak sekali yang begitu. Itu namanya apanya fukahiyah. Oke, silakan. Terus Baik. Tadi wa ahdafu qissah. Al-hadaf al-awwal tazwidu ad-darisin bil ma'lumat wal haqa'iq wa tawsi'u dairati thaqafatihim wa bursi al-qiyami wal mabadi'i at-tarbawiyah as-salimah fihim. Nah, matanya al-hadaf al-thani tanmiyatu at-tarwah al-lafziyah al-lugawiyah. Al-thalith tanmiyatu al-fikar al-ibda'i al-khuluqi al-khuluqi lada at-tullab. Thumma ar-rabi' bina'u syakhsiyatin tatamatta'u bil qudrati alal khayali wa istiqra'in nata'iji allati yumkinu an tatarattab ala ittikhadi qararin muayyan. Nah, ini dia ahdaful qissah. Memberikan kepada pembelajar zat atau tazwid ad-darisin. Tazwid itu memberikan bekal bil ma'lumat wal haqa'iq. Nah, wa tawsi'u dairati thaqafatihim, dan memperluas wawasannya. Nah, dan wa ghorsi al-qiyam wal mabadi at-tarbawiyah, dan memberikan pembelajaran at-tarbawiyah as-salimah. Nah, Tsani tanmiyatu at-tarwah al-lafziyah al-lughawiyah, dan memperkaya atau memperbanyak wawasan kebahasaan. Yang selanjutnya tanmiyatul fikar al-ibda'i al-khuluqi ladat tullab, dan memperbanyak atau memperkaya pemikiran yang baru untuk pelajar. Yang terakhir bina'u syakhsiyatin tatamatta'u bil qudrati ala takhayyuli wa istiqra'in nata'iji allati yumkinu an tatarattab ala ittikhadi qararin muayyan. Nah, membangun kepribadian bil qudrah ala takhayyul. Nah, tatamatta'u bil qudrati ala takhayyul, yang dimana dengan kepribadian tersebut bisa menghayalkan sesuatu seperti itu. Wastiqra'i an nata'ij allati yumkinu an tatarattab ala ittikhadil qarar ala ittikhadi qararin muayyan, dan mencari keputusan dan mencari keputusan yang bisa dijadikan sebagai qaror atau qaror muayyan seperti itu. Dijadikan sebagai keputusan istiqra'un nata'ij allati yumkinu an tatarattab ala ittikhadi qararin muayyan, dan istiqra'an nata'ij mengambil intisari dan bisa mengambil intisari yang mungkin dapat disusun untuk menjadi sebuah keputusan tertentu, yang mungkin bisa dijadikan sebagai keputusan tertentu.
Terus yang adapun majalat. Nah, majalatul qissah fi ta'lim. Nah, isnain yang qasimu ila qismain. Al-awwal fi al-lughatil arabiyyah wa thaniyan fi ghairi al-lughatil arabiyyah wa thaniyan fi al-lughah al-arabiyyah. Nah, amma fi al-lughatil majalat fi ghairi al-lughatil arabiyyah tadkhulul qissah fi tadrisi mawdu'ati at-tarikh wal geografia wal ulum wa ghairiha. Nah, pembelajarannya bisa masuk di ke dalam tarikh atau apa namanya sejarah, wal geografia, geografi, wal ulum, ilmu pengetahuan alam, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Wa fil lughatil arabiyyah, majalatnya juga bisa masuk pada bahasa Arab yang tatadakhalu al-qissatu fi furu'iha al-mukhtalifah fil qira'ati taji'u ba'du mawdu'atiha ala syakli qissatin wa yumkinu tahwilu al-kathir minha ila qisasin liyazdada syauqa darisin ilaiha wa fahmuhum lil muhtawaha wa min durusiha al-imla wa tarajim al-adabiyah Baik. Majalah al-qissah fi ta'lim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi sebagaimana yang saya sudah katakan, di ghairil lughatil arabiyyah, yang masuk pada apa namanya sejarah, pelajaran sejarah atau geografi atau ilmu pengetahuan alam atau dan yang lain-lain. Yang kedua, yang masuk kepada al-lughah al-arabiyyah, yang dimana pelajaran-pelajaran yang berkaitan tentang pembelajaran al-lughah al-arabiyyah seperti imla, awit tarajim, atau al-adab, bisa kita jadikan sebagai kisah-kisah liyazdad syauqad darisin ilaiha. Nah, untuk guna untuk menambah keinginan mereka dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Syauk itu artinya apa? Syauk Kecintaan atau kerinduan seperti itu. Nah, itu yang tepat. Beda kerinduan dengan kecintaan. Nah, kerinduan itu mengharapkan sesuatu yang itu. Yazdatu untuk menambah kerinduan para pelajar kepada kisah itu, kepada materi-materi itu, dan memahami kandungan-kandungan kisah. Nah, itu. Baik. Terus coba yang saudara maksud majalah itu apa? Majalah itu bidang-bidang atau materi kisah di dalam pengajaran. Itu materi kisah, majalah atau kisah, materi-materi kisah itu dalam pengajaran. Bisa materi itu di pelajaran-pelajaran yang tidak berhubungan dengan bahasa, yaitu itu misalnya seperti tema-tema sejarah, tema-tema geografi, tema-tema ilmu dan lain-lainnya. Nah, ada yang majalul kisah fi ta'lim itu berkaitan dengan pengajaran bahasa, terutama bahasa Arab. Nah, itu. Oke, terus. Baik, yang terakhir, thariqah atau khutuwat di tadrisil qissah. Nah, al-awwal at-tamhid, pembahasan ilqaul qissah atau sardiha. Nah, at-tamhid yakni ada ismuhu al-muqaddimah. Al-muqaddimah ma yata'allaq al-muqaddimah allati al-mawjudah fi al-qissah. Masalan ma yata'allaq bi as-sabr wa ghairi dzalika. Thumma ilqaul qissah aw sardiha. Nah, ilqaul qissah thumma ba'da al-muqaddimah. Nah, ba'da muqaddimatil qissah. Nah, ilqaul qissah. Al-qissah allati tata'allaqu bi
bil muqaddimah allati alqaha al mudarris anifan. Nah, mislu as-sabr al-qissah ma yata'allaqu bis-sabr wa ghairuha. Nah, thumma ba'da dhalika ikhtiyaru unwan al-qissah al-munasibah wa hadha yakun lid-tullab. Nah, thumma ba'da dhalika munaqashatu al-qissah. Nah, munaqashatu qissah munaqashatul qissah imma bi as'ilati at-tulab an al-qissah al-fahimu al-qissah am la wa ghairu dhalika. Thumma ba'da dhalika al-khutwah al-akhirah. Nah, ta'biru ad-darisin anil qissah. Nah, ta'biru ad-darisin anil qissah imma syafahiyan atau kitabiyan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Coba litulab itu bagusnya apa? Jangan litulab, yang lain-lain tidak tulab. Lidarisin atau lil muta'allim. Lidarisin saja. Lidarisin, nah. Supaya sama semua, darisin. Nah. Lidarisin. Lidarisin. Maksudnya darisin itu pelajar kan? Nah, lidarisin. Pertama tamhid. Bagaimana tariqah hutuat fi tadrisi al-kisah atau fi sardil kisah. Kemana langkah-langkah yang digunakan untuk mengajarkan kisah. Tamhid. Apakah tidak coba jelaskan. Tamhid itu apa? Pengantar. Nah, pengantar atau muqaddimah seperti itu. Nah, terus yang kedua apa? Penjelasan berkaitan tentang tema yang akan disampaikan di khutbah yang kedua. Baiknya saudara nanti kalau menulis begini ada tahapan-tahapan. Khutuwat itu tahapan. Tahapan itu yang di awal harus di awal, yang tengah harus tengah, yang ketiga harus tiga. Karena itu maka saudara jangan memberikan poin-poin, harusnya satu. Pertama satu, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, kelima. Itu kalau berkaitan dengan langkah-langkah itu tidak bisa dilewati. Jadi harus tertib. Langkah pertama ini tidak bisa dibolak-balik. Karena itu dikasih nomor kalau saudara mau. Itu cara teknik untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan langkah-langkah. Langkah-langkah itu tidak bisa dilewati. Misalnya langkah-langkah orang mengambil wudhu, tidak bisa dahulukan kaki, mesti tertib, satu ini, dua ini, tiga ini. Oke. Ikhtiar unwanul kisah, bagaimana? Coba apa yang Anda maksud ikhtiar unwanul kisah? Ikhtiar unwanul kisah di sini setelah seorang ustadz atau seorang muallim memberikan atau penyampaian kisah pada khutbah yang kedua tadi. Nah, di sini daur giliran sidarisin atau giliran pelajar untuk menentukan tema yang cocok untuk kisah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, berarti ya itu perlu penjelasan. Seorang guru menyampaikan cerita bahwa cerita itu tidak punya judul. Tidak punya judul kan, nanti kepada pelajar itu diminta kira-kira judul cerita ini apa. Nah itu. Karena itu maka saudara ketika mengajarkan itu, kalau saudara mengajarkan suatu kisah, ada kisah yang diberi judul, ada kisah yang tidak diberi judul. Kalau misalnya kisah itu tidak diberi judul, maka para murid itu diminta, kira-kira menurut kalian judulnya ini apa ini cerita? Nah itu. Kemudian setelah itu baru berdiskusi tentang kisah, kira-kira apa ini diskusi. Kemudian takbir dari sina anil kisah, kemudian para pelajar itu mengungkapkan kembali tentang kisah diceritakan itu. Boleh secara lisan, boleh secara tertulis. Asy-Syafahi, awit tahriri, bisa dua-dua. Bisa syafahi, bisa tahriri. Tahriri itu secara tertulis. Nah, jadi ini bagaimana mengajarkan kisah. Ya, di pengajaran bahasa itu sangat menarik.
Karena apa? Anak-anak itu suka dengan storytelling itu. Storytelling itu bercerita tentang sejarah-sejarah. Maka sampai nenek-nenek kita dan kakak kita itu kan bercerita tentang itu. Langsung teringat itu, tidak pernah bisa lupa itu kisah. Nah, itu bagi anak-anak itu sangat menarik. Oke. Silakan. Apa lagi? Masih ada lagi? Ya cukup Pak. Nah, silakan. Kita diskusi apa yang kita mau diskusikan, silakan. Oke, alhamdulillah untuk Abdul Maqala fi hadzal masa, alhamdulillah intahina. Biman minkum hal in kuntum ladaikum soal atau istifsar ma yata'allaqu bi al-maqalah fa tafadhalu mashkura. Cerita namanya Kiai Sanusi Baco almarhum. Dia mengutip kisah dari Gus Dur ketika mereka dalam perjalanan dari tanah air menuju Kairo ketika itu. Saya ingat betul, hanya ceritanya sama saya sekali, tapi berkesan sekali. Ada si Bungkuk dan si Buta berjalan bersama-sama. Nah, dalam perjalanannya, kemudian rupanya itu si Buta itu belum tahu bahwa saudaranya itu Bungkuk, temannya itu Bungkuk. Terus sampai di suatu kali mereka mau menyeberang. Saya tidak bisa nyebar kali, kata si Buta. Coba tolong saya dipangku. Akhirnya bukan dipangku lagi, dipikul oleh dia dari belakang. Nah, ternyata dia si Bungkuk itu menonjol, dia punya bungkukan belakang. Apa ini katanya? Itu cerita saya waktu kecil, saya jatuh, kemudian bungkuklah saya, katanya, tulang belakang. Terus dalam perjalanan dia dengar ada seorang perempuan yang lewat. Cantiknya itu perempuan, kata si Buta. Kemana kamu lihat? Bagaimana kau bilang cantik? Kamu tidak bisa lihat. Tidak, saya pakai perasaan saya, katanya, melihat kecantikannya. Coba, itu kan lucu sekali kan. Dalam perjalanan mereka kehausan, cari-cari minum tidak ada. Terus mereka mendapati, oleh si Bungkuk dapati ini ada kelapa, ini ada buahnya di atas. Nah, sekarang kita haus sekali. Bungkuk, kata si Buta, kamu yang naik apa saya? Apa kamu yang buta mau naik, katanya. Jangan dikira, katanya, saya yang buta itu tidak bisa naik kelapa. Pendeknya akhirnya apa? Mereka berdebat, kemudian kesimpulannya si Bungkuk yang naiki kelapa, yang panjat kelapa. Jadi si Bungkuk dia bilang itu, kamu hitung ya, hitung. Dia bilang 1, katanya gitu. Jatuh yang pertama 1, kemudian itu jatuh yang kedua 2, hitung si Bungkuk. Yang ketiga 3. Apa 3? Bukan kelapa yang jatuh, saya yang jatuh, katanya. Itu kan lucu sekali kan itu. Itu sardul kisah, itu sangat menarik untuk para pelajar. Di dalamnya itu ada kosakata tertentu yang membuat pelajar itu mengingat mufradat itu. Ada lagi kisah itu dalam buku, saya cari-cari buku itu, bukunya apa? Buku itu ditulis di universitas tertentu di luar negeri, saya lupa. Itu bukunya itu judulnya Teaching Yourself Arabic. Itu menarik sekali. Itu kisahnya itu adalah kisah Abu Nuwas dengan Khalifah Harun al-Rashid. Suatu saat dia bilang begini, ini ada teksnya, saya cari bukunya tadi tidak tahu kemana lagi. Nah, itu cerita kisah dalam pengajaran bahasa. Jadi suatu saat, suatu ketika Harun al-Rashid dengan Abu Nuwas pergi berburu di musim yang dingin. Sampai di sana ketika musim yang dingin itu, kata Khalifah Harun al-Rashid kepada Abu Nuwas, Abu Nuwas, mau nggak kamu malam ini tidur tanpa busana, tanpa pakaian? Saya akan kasih hadiah ribuan dinar, 1000 dinar untuk kamu. Oh bisa Tuan, saya tidur. Tapi syaratnya, kata tuannya itu, tidak boleh ada api yang menyala sampai pagi. Ketika ada api yang menyala, kamu tidak dikasih hadiah.
Nah, coba ini menariknya cerita itu. Nah, setelah itu dilaksanakanlah perjanjian itu. Abu Nuwas tidur semalaman tanpa busana, dinginnya bukan main. Terus subuh-subuh datang Khalifah Harun al-Rashid. Kamu tidur semalam tanpa busana? Iya. Tapi syaratnya kan tidak ada api. Di sana kan ada api tuh, coba. Api yang menyala-nyala kan sana. Berarti kamu tidak jadi dapat hadiah. Karena apa? Ada api yang menyala. Kan perjanjian tidak boleh ada api yang menyala, kata. Berarti kamu tidak dapat hadiah. Oke deh Tuhan, katanya saya dapat hadiah gara-gara api menyala. Siang hari, sampai waktu untuk makan siang. Sudah kelaparan Harun al-Rashid ini. Kemudian bilang Abu Nawas, kamu pergi masak dulu. Oke Tuhan, katanya saya pergi masak dulu. Jadi antum tunggu di sini. Lama sekali dia pergi, dan datang-datang. Ternyata apa? Jadi periuk itu dengan nasinya itu di bawah, di atas pohon dia gantung. Tetapi api menyala di bawah. Apinya dinyalakan oleh Abu Nawas di bawah, tapi periuknya itu dengan berasnya ada di atas pohon. Kata Harun Rashid, bagaimana bisa kau mau masak begini? Apinya di mana? Katanya itu. Kemudian periuknya untuk masak di mana? Di atas pohon. Kemana bisa? Katanya. Sama juga dengan semalam Tuhan, katanya saya. Apinya jauh di sana, saya di sini kan tidak ada panas yang merasakan dari sana, katanya. Hanya apa kata Rasul, oke deh, saya kasih dia kamu ribuan dinar seperti itu. Ini kisah-kisah yang menarik untuk anak-anak. Kalau kita bercerita tentang kisah-kisah itu, ada tadi itu disebutkan ada fukahiyah, itu ada lucu-lucu, kemudian ada kisah khayaliyah, ada kisah waqi'iyah. Kemudian itu di dalamnya ada mufradat-mufradat yang tertentu yang bisa dikuasai oleh para pelajar. Ini anunya. Jarang kisah itu penting. Storytelling dalam istilah Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, cukup jelas ya? Tinggal nanti bagaimana mengimplementasikan kisah itu di dalam ta'lim al-lughah al-arabiyah. Kaifa nutabbiq al-khutuwat al-qissah fi nazariyati ta'lim al-lughah al-arabiyah wa kaifa nutabbiquha fi tatbiq ta'lim al-lughah al-arabiyah. Nah, itu. Baik. Saudara mengambil dari kitab mana ini kisah itu? Dari bukunya siapa? Yang teringat, ini kisah teringat aja dari apa namanya yang dulu disampaikan oleh salah seorang ustaz kan. Oke, bagusnya itu saudara misalnya mengambil dari satu buku baru saudara analisis. Ini dari buku siapa, gitu, dari buku siapa. Bagus. Nah, kalau ada pertanyaan, besok kita kuliah jam berapa lagi? Alhamdulillah, Ustaz. Yang ini pertemuan terakhir. Oh, terakhir, bukan besok ya? Iya, bukan, Ustaz. Oke, waduh. Saya malah mau masuk lagi besok kalau masih ada kuliah. Syukurlah kalau begitu. Nanti Pak Mubib nanti akan memberikan soal dan penilaian. Sudah apa makalah yang dinilai ya? Nah. Ya, betul, Ustaz. Oke. Nanti Pak Mubib memang tadi saya sudah siapkan ini, saya ini apa namanya 3 hari ini, 6 hari ini tidak ada istirahat ini. Baru hari ini ada di rumah. Makanya beberapa WhatsApp itu dari 2 orang itu saya tidak jawab-jawab. Nanti setelah saya lihat sudah keharian besoknya. 3 hari yang lalu ada di Bandung, kemudian 3 hari yang kemarin lagi ada di Jakarta di hotel. Ini saya baru masuk rumah tadi malam. Oke, saya kira itu. Selamat kepada saudara-saudara sekalian. Pesan saya segera menyiapkan judul-judul tesis saudara agar saudara bisa cepat selesai. Nanti kita akan bertemu lagi dalam mata kuliah mungkin yang berikutnya proposal tesis ya. Biasanya itu. Jadi setelah ini studi naskah kebahasa Araban, kemudian setelah itu biasanya ada proposal. Baik, itu aja. Kalau tidak ada lagi yang lain. Ada berapa orang yang hadir ini? Jangan lupa absen ya, daftar hadir.